Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Bu Regina. Kita hari ini sambung kepada yang kemarin yang akan saya berikan kesaksian tersebut. Jadi di dalam perbuatan belas kasih ada 3 cara, yaitu melalui perkataan, melalui perbuatan, dan melalui doa. Jadi ini yang diharapkan kalau bisa setiap hari kita lakukan satu perbuatan belas kasih. Yesus meminta kita untuk melayani sesama kita dengan penuh kasih. Jadi melalui perkataan, belum tentu perkataan bisa berhasil ya. Jadi tetapi kita mencoba ya. Jadi ini saya akan bagikan ceritanya. Ada teman baik ya, yang dulunya seorang Katolik aktif di Legio Maria, dan akhirnya menjadi Buddha setelah menikah dengan suaminya. Kemudian putrinya juga mengikuti orang tuanya menjadi Buddha, seorang putrinya. Jadi sebagai sahabatnya, kita telah berulang kali mencoba menasihatinya untuk kembali ke gereja Katolik. Tetapi ia menolak karena sudah sejak lama dia telah memiliki ruang doa khusus dengan patung Buddha yang besar di rumahnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah untuk menyakiti perasaan hati Buddhanya. Seperti Dewi Kwan Im. Sekali lagi katanya, sudah cukup bagi dia sekali saja untuk menyakiti hati Yesus. Sehingga dia tidak ingin menyakiti hati Buddhanya lagi. Sungguh suatu pernyataan yang sangat memilukan hati ketika kita mendengarnya dan sangat sedih. Namun, saya tetap mengasihinya dan juga putrinya dan suaminya ketika itu telah meninggal dunia. Suatu hari kami mengajak mereka untuk berlibur ke Kanada. Putrinya sangat tersentuh hati ketika ia masuk ke ruang doa kami, di mana ia melihat begitu besar gambar Yesus Kristus ilahi yang tergantung di ruang doa tersebut. Dan juga putrinya mengikuti kemisah setiap minggu saat kita bersama. Jadi sangat menyentuh hati putrinya, tapi kita nggak tahu di balik itu bagaimana cerita selanjutnya. Jadi setelah selesai liburan, putrinya kembali ke Indonesia. Ternyata Tuhan telah mengubah hatinya ya. Dari melihat gambar Yesus kerahiman ilahi, ia menyatakan hatinya selalu merindukan Yesus, dan malah dia tidak bisa lagi untuk berdoa kepada Buddha, yang mana satu-satu harapan dari ibunya, hingga ia membuat ibunya sangat kecewa. Lalu ia menelpon saya untuk tolong menguruskan bagaimana caranya dia bisa menjadi Katolik. Maka saya katakan dia harus belajar masuk ke kelas katekumen. Jadi saya mencoba mendaftarkannya, dan setiap kelas katekis ibunya sekali-sekali mengikuti menghadiri kelasnya. Tanpa terasa setahun kemudian putrinya ini dibaptis menjadi Katolik. Namun ibunya yang masih tetap keras hati, tetap berprinsip Buddhanya masih tetap yang nomor 1. Tidak seorang pun yang sanggup menasihatinya. Suatu hari saat saya mengunjungi ke rumahnya di Indonesia, di saat itu saya perkataan sudah tidak berhasil ya. Kali ini melalui perbuatan. Kunjungan saya kali ini dengan perbuatan iman dan percaya akan janji Yesus di dalam bacaan harian Santa Faustina nomor 1379, di mana tulisan tersebut berbunyi, ketika itu saya hanya memohon izin
Saat itu ya, saya ingin membuat sesuatu, tetapi saya memohon izin kepada sahabat tersebut untuk boleh meninggalkan buku kecil, buku kerahiman yang kecil dengan gambar kerahiman ilahi di sampul depannya. Jadi saya tinggalkan di ruangan tamunya. Tapi saat itu saya hanya mengatakan dalam hati saya, bila ia tidak ingin membaca, tidak menjadi masalah. Tetapi saya mempunyai iman dan percaya bahwa Yesus yang telah mengunjungi rumahnya saat buku tersebut diletakkan di atas meja ruang tamunya. Dan pasti Yesus akan tinggal bersamanya di saat buku tersebut berada di dalam rumahnya. Ternyata saya mengatakan kepadanya, satu hari saat saya kembali, saya akan kembali mengambil buku tersebut. Jadi, kalau kita perhatikan di dalam catatan harian Santa Faustina nomor 1379, di mana Modern menunjukkan kepadaku buku kecil dengan doa koronka, litani, dan novena kerahiman ilahi. Dan aku minta kepadanya untuk melihat-lihat buku itu. Ketika aku melihatnya sepintas, Yesus memberi aku pengertian batin dan berkata kepadaku, sudah banyak jiwa telah tertarik kepada kasihku melalui gambar ini. Belas kasihanku bekerja dalam jiwa-jiwa melalui karya ini. Aku mulai paham bahwa banyak jiwa telah mengalami rahmat Allah. Jadi tulisan Santa Faustina ini di bulan November tanggal 10 1937, ternyata buku yang saya tinggalkan itu juga adalah buku doa kecil yang ada litani dan novena kerahiman ilahi. Jadi ini yang menjadikan sesuatu yang luar biasa. Dengan yakin dan percaya, gambar kecil itu akan menyelamatkan sahabat ini. Sungguh merupakan hari yang paling berbahagia bagi saya. Ada titik terang pada sahabat tersebut. Seperti tertulis di dalam catatan harian nomor 313. Bukan dalam indahnya warna, bukan pula dalam bagusnya kuas terletak kebesaran gambar ini, tetapi di dalam rahmatku. Jadi pada kunjungan saya berikutnya ke rumah sahabat tersebut, ia memperlihatkan kepada saya hasil karya lukisannya, yaitu gambar Yesus kerahiman ilahi dengan tanda tangan Yesus. Yesus, engkau andalanku, di bawah gambarnya tersebut. Saya sungguh-sungguh sangat terharu saat melihat lukisan yang dibuatnya, dan saya bersyukur serta berterima kasih pada Yesus atas belas kasihnya kepada sahabat saya tersebut, karena dia telah membuka hatinya dan menyatakan dalam hatinya sendiri. Dengan diam-diam ia telah menuliskan, Yesus engkau andalanku, pada gambar Yesus kerahiman ilahi yang dilukisnya. Begitu indah, luar biasa. Saya lalu membingkainya dan gantungkannya di depan pintu masuk kamar tidurnya, karena di seberang kamar tidurnya ada sebuah ruangan dengan patung Buddha yang besar. Jadi di sini saya melihat kembali luar biasa Tuhan berkarya di dalam kehidupan sahabat saya ini. Lalu di samping perbuatan tentu kita berdoa terus. Ternyata sejak saat itu hatinya telah mulai berubah dan rajin menemani putrinya ke gereja setiap hari Minggu. Dalam catatan harian nomor 1074, anakku, lakukanlah apapun yang ada dalam kemampuanmu untuk menyebarkan devosi kerahimanku. Aku akan menutupi apa yang kurang padamu. Saya percaya, saya hanya berdoa dengan penuh percaya dalam kerinduan dan kasih yang besar untuk keselamatan jiwa sahabat dan putrinya. Melalui misa kudus, adorasi, doa jam kerahiman, doa koronka,
dan rosario Bunda Maria dan menyerahkan semua intensi doaku kepada Yesus. Dan Tuhanlah yang menepati janjinya dan menyelesaikan satu persatu di dalam kehendaknya. Pertama, melalui putrinya yang memohon dibaptis, menjadi Katolik, dan selanjutnya inilah yang kita harus mengatakan, Yesus, I trust in you. Yesus, engkau andalanku. Tiba-tiba suatu hari sahabat tersebut menelpon saya ke Kanada dan meminta saya untuk mencarikan seorang imam yang bisa berbahasa Mandarin. Dia sangat ingin untuk mengaku dosa. Tanpa mengulur waktu lagi, pada hari yang sama saya langsung membuat janji dengan seorang pastor yang mengerti bahasa Mandarin untuk memberikan pengakuan dosa kepada sahabat tersebut. Dan akhirnya sahabat tersebut kembali ke pangkuan gereja dengan penuh sukacita dan setiap hari Minggu menghadiri misa kudus dan menerima komuni. Sekarang setiap hari di tangannya selalu memegang rosario dan dia selalu rajin berdoa rosario kepada Bunda Maria dan doa koronka kerahiman ilahi. Sungguh luar biasa dan tiada mustahil bagi Tuhan. Kunci utama kita adalah percaya pada Yesus. Di dalam Lukas bab 15 ayat 37, ini adalah kisah yang paling terkenal di mana Yesus menjelaskan bahwa ada lebih banyak sukacita di surga di atas satu orang berdosa yang bertobat daripada atas 99 orang yang benar. Begitulah kesaksian yang bisa saya siakan kepada semua sahabat-sahabat tentu yang terkasih. Terima kasih. Saya permisi ya. Terima kasih Bu Cynthia untuk santapan pagi ini.